Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Sip. Kalau sehat, yang muslim jangan lupa saum ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke masih di proses yang sama, yaitu rekayasa kebutuhan. Seperti yang kita tahu di minggu lalu bahwa proses rekayasa kebutuhan ini berfokus kepada Anda itu harus tahu dulu apa kebutuhan pengguna, dimulai dengan statement yang tidak terlalu detail atau kita kenal dengan user statement. Lalu Anda bentuk user statement itu harus dipastikan dulu tidak ada konflik di dalamnya, tidak ada konflik kebutuhan, tidak ada hal yang bertentangan dengan teknis. Baru kemudian nanti teman-teman ubah menjadi kebutuhan, statement kebutuhan yang sifatnya teknis, yaitu yang kita sebut dengan sistem atau software requirement. Nah, di dalam software requirement sendiri ada yang kita sebut dengan kebutuhan fungsional dan ada yang kita sebut dengan kebutuhan non-fungsional. Teman-teman juga sudah melakukan challenge dan saya lihat beberapa sudah mencapai nilai 100, ada yang 90. Ya silahkan saja kalau masih ada waktu ya dilakukan, kalau tidak ada ya sudah. Yang penting sudah mencoba challenge-nya dan mudah-mudahan dengan challenge-nya bisa menambah pengetahuan di proses rekayasa kebutuhan. Nah, sebelum saya masuk ke proses bisnis, ada pertanyaan dulu tidak tentang proses rekayasa kebutuhan yang kemarin? Siapa tahu ada yang mulai timbul pertanyaan setelah mengerjakan challenge. Silakan. Ada pertanyaan? Atau dirasa sudah cukup jelas? Cukup jelas sih, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke. Sip, terima kasih. Nah, hari ini sebetulnya kita masih ada di rekayasa kebutuhan. Kenapa sih kita pelajari bab ini atau bab proses bisnis? Jadi gini ceritanya. Ketika kita sebelum membangun software, tentunya di dalam suatu lingkungan, baik itu instansi, sekolah, universitas, atau apapun yang nanti teman-teman bakal bekerja untuk membangun perangkat lunaknya, tentunya setiap hal yang mau dibuat perangkat lunak itu berada di dalam satu domain. Domain itu ya berarti kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya itu. Contoh misalkan kayak kita bicara Unicom, maka domain kasusnya ada banyak. Ada domain kasus perwalian, ada domain kasus nilai, ada domain kasus apalagi ya, biasanya kalian pembayaran dan segala macam. Nah, itu kan ada domain kasus, lalu ada domain kasus lagi perpustakaan. Contoh kan perpustakaan nanti juga akan punya sistem di dalamnya. Nah, dalam satu instansi itu ada banyak domain kasus dalam hal ini. Nah, setiap domain kasus itu punya banyak masalah, tapi kan belum tentu semua masalah itu bisa diselesaikan dengan bentuk software. Artinya ada masalah yang memang tidak perlu dibangunkan software, ya udah selesai masalahnya. Nah, tentunya ketika kita membangun software, kita harus pastikan bahwa domain kasusnya itu butuh software. Nah, ketika kita masuk ke dalam domain kasusnya, maka akan ada cerita yang sudah ada sebelum teman-teman membangun perangkat lunak. Nah, cerita tersebut kita sebut sebagai proses bisnis. Contoh gampangnya, anggap sistem informasi perpustakaan kita belum ada. Jadi perpustakaan kita tuh masih benar-benar manual, masih ditulis tangan, pembukuannya, pendaftaran anggotanya pun juga masih ditulis di buku dan seterusnya. Tetap saja kita bisa bilang bahwa domain kasus perpustakaan kita sudah punya cerita di dalamnya, atau sudah punya proses bisnis di dalamnya. Nah, kita identifikasi, kira-kira ada proses bisnis apa dalam perpustakaan Unicom. Yang pertama, ketika orang mau masuk sebagai anggota, berarti harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Oh, berarti nanti ada proses bisnis pendaftaran anggota. Lalu, dalam perpustakaan pasti ada sirkulasi dong, ada pinjam dan mengembalikan. Oh, berarti nanti ada prosedur peminjaman dan ada prosedur pembalian. Nah, proses bisnis mungkin bisa di breakdown lagi jadi lebih detail. Misalkan di perpustakaan ada cerita yang berbeda antara proses peminjaman buku dengan prosedur peminjaman CD. Misalkan di kita tuh punya peminjaman CD, compact disc seperti itu. Nah, kalau misalkan beda ceritanya, maka pisahkan. Ada proses bisnis peminjaman buku, jauh lebih detail ya dibanding hanya peminjaman, dan ada proses peminjaman, proses bisnis peminjaman
compact disc atau CD. Pengembaliannya pun kalau beda ya silahkan dipisah ceritanya. Nah, dalam suatu proses bisnis, selain ada cerita atau alur yang ada di dalam sebuah hal, mekanisme yang ada dalam sebuah hal, dia juga punya aturan. Jadi proses bisnis sepaket ya. Ada ceritanya dan ada aturan yang berlaku. Apa bedanya antara cerita dengan aturan? Ya kalau cerita ya teman-teman bisa cerita bahwa proses bisnis mendaftarkan anggota itu mulai dari apa sampai apa dan nanti sampai dapat kartu anggota. If then else-nya, kemudian for to do atau repeat until atau while do yang teman-teman lakukan, siapa tahu di dalam prosesnya ada pengulangan-pengulangan yang dilakukan. Nah itu cerita. Tapi di dalam cerita itu ada aturan. Contoh, misalkan ketika teman-teman meminjam buku ada aturannya, misalkan maksimum 3. Nah, itu kan aturan ya. Nah, 2 hal ini harus capture. Jadi seluruh proses bisnis yang ada di dalam suatu domain kasus yang mau dibangunkan perangkat lunak harus teman-teman capture. Nah, gunanya apa? Apa halnya kalau misalnya kita, atau apa risiko negatifnya kalau teman-teman tidak menghandle hal ini? Nah, tentunya ketika teman-teman tidak menghandle proses bisnis dengan baik atau tidak mau tahu ceritanya, saya emang nggak peduli cerita apa yang terjadi di dalam si domain kasusnya sebelum ada software saya nggak mau peduli. Saya bikin cerita aja lagi yang lainnya. Apa risiko negatifnya? Yang pertama tentunya ketidakteraturan berdasarkan aturan organisasinya. Jadi ada pelanggaran etik atau aturan yang ada di organisasinya sebelum ada sistemnya. Kemudian kedua, dari segi softwarenya, tentunya nanti pengguna kalian akan kebingungan lagi untuk mengenali alur. Ingat bahwa alur, atau mungkin kalau teman-teman lebih prefer nyebutnya user experience gitu ya, ketika user experience-nya diubah terlalu jauh, misalkan ceritanya orang harus daftar jadi anggota, kemudian nanti ada proses bisnis untuk minjam, ketika minjam tuh caranya adalah si buku diantarkan ke petugas menginput di buku dan seterusnya. Nah, ketika ada software itu benar-benar diubah, misalnya minjemnya ada cerita lain seperti itu, nah tentunya si petugas yang melayaninya yang makin data dalam sistem yang nanti dibangun, tentunya akan mengalami kesulitan untuk mengenali ceritanya. Oh ini ada cerita baru lagi ya. Perasaan dulu sebelum ada perangkat lunaknya ceritanya begini deh. Kenapa sekarang ceritanya jadi begini? Nah itu jadi hal yang tidak boleh dilakukan bagi seorang pengembang perangkat lunak. Ya terutama tadi melanggar aturan yang sudah ada di organisasi sebelum ada perangkat lunak kalian. Tiba-tiba kalian tidak menghandle batas maksimum peminjaman buku, yaitu 3 gitu. Nah itu kan tentunya akan melanggar. Misalnya orang bisa aja petugas tuh input 10 buku gitu di dalam sistem perpustakaannya. Ya jelas nggak boleh. Walaupun secara sistem dimungkinkan, tapi secara aturan nggak boleh. Nah, itu yang menjadi konsentrasi. Nah, proses bisnis ini akan menjadi cerita, akan menjadi logika yang nantinya ditanam dalam kebutuhan fungsional. Itu ujungnya. Jadi, kebutuhan fungsional kita kan nanti misalkan ada kebutuhan fungsional A, sistem harus bisa ngapain. Nah, logika yang ada di dalamnya itu kita ambil berdasarkan cerita yang ada di proses bisnis. Pak, pasti ada yang berubah dong. Kalau misalnya proses bisnis dari yang tadinya tidak ada sistem menjadi ada sistem, ada berubahnya dong. Ya pasti ada berubah, tapi jangan terlalu jauh. Itu intinya. Jangan menyalahi aturan atau rule bisnis yang ada di dalam proses bisnis tersebut. Kemudian juga jangan menciptakan cerita baru yang tadinya nggak ada jadi ada gitu, itu nggak boleh. Nah kebutuhan dan kebetulan ada bisnis. Aturan bisnis itu bisa menjadi kebutuhan organisasi. Contoh kayak kemarin saya bilang ada organizational requirement. Kayak tadi di Perpus punya organisasi requirement-nya. Maksimum peminjaman buku itu harus 3, nggak boleh lebih. Nah itu kan harus dipenuhi. Jangan sampai nanti teman-teman membangun fungsi peminjaman, tapi memungkinkan tugas itu input lebih dari 3 buku sekali minjam untuk satu anggota yang sama. Jelas itu menyalahi aturan bisnis. Nah itulah kenapa kita penting sekali memahami bisnis selain kita mewawancarai user ataupun juga mengkuesioner user atau apapun metode yang teman-teman lakukan untuk getting requirement from the user. Jadi 2 hal ini dilakukan secara paralel supaya teman-teman makin mantap nanti kira-kira kebutuhan fungsi dan non-fungsinya seperti apa. Nah, inti cerita dari slide yang saya sampaikan ini, saya tidak akan ngambil terlalu banyak ya.
yang menjadi poin pentingnya yang pertama, ketika teman-teman bertemu suatu domain kasus seperti tugas besar yang saya berikan, maka teman-teman harus mengenali dulu ada proses bisnis apa saja yang ada di dalam si domain kasus tersebut. Dalam suatu domain kasus pastinya akan ada banyak proses bisnis. Dan setiap orang bisa saja membreakdown proses bisnisnya itu berbeda-beda. Ada yang detail, ada yang tidak detail. Itu kembali lagi ke pola pikir masing-masing tim. Kan teman-teman sudah bentuk kelompok, nah nanti ketika mengerjakan yang proses bisnis ini nggak perlu nyamain antar kelompoknya. Biarin berbeda nggak apa-apa. Nah contoh kasarnya, tadi kan saya sudah bilang di contoh sistem informasi perpustakaan, itu ada proses bisnis pendaftaran anggota. Nanti kan di dalam pendaftaran anggota cerita lagi. Ada aturannya lagi. Kemudian ada proses peminjaman buku misalkan. Ya berarti ada ceritanya dan ada aturannya seperti itu. Nah, proses bisnis sendiri dan aturan bisnis sendiri itu bisa disampaikan dalam bentuk 5 hal. Nah, 5 hal ini sebetulnya tidak hanya 5 ya, ada lagi model-model lain, contoh flow map, itu juga bisa digunakan, activity diagram juga bisa digunakan, tapi saya highlight 5 saja dulu, supaya teman-teman bisa dapat gambaran bahwa si proses bisnis ini bisa disampaikan dalam 5 bentuk ini. Nah, yang paling awam, ketika teman-teman nanti kan melihat tuh, mengobservasi ada proses bisnis apa saja, atau bertanya melalui usernya, kira-kira ada proses bisnis apa saja, ceritanya bagaimana untuk setiap proses bisnisnya. Nah, itu teman-teman paling gampang ceritakan dalam bentuk natural language. Natural language itu berarti pakai bahasa ibu yang kita gunakan sehari-hari. Dalam hal ini berarti bahasa Indonesia. Contoh, misalkan yang kayak gini. Ini ada proses bisnis untuk bikin scramble egg. Ya, menuangkan minyak ke dalam penggorengan, kemudian panaskan minyak, dan seterusnya sampai nanti jadi sajian scramble egg seperti itu. Nah, kelemahannya simple sih ya, karena sebuah proses bisnis itu kan harus detail. Lalu juga harus bisa menggambarkan logika yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau kita belajar logika di algoritma itu ada 3. Ada runtunan, ada percabangan, atau kita biasa kenal dengan if, then, else, atau bisa pakai switch juga bisa, switch case, atau ada yang logika perulangan, yang kalian pelajari ada 3, ada for to do, repeat until, dan while do. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai natural language, kelemahan dasarnya kita akan, kalau mau menceritakan logika lengkap ya, entah itu runtunan, entah itu pengulangan, ataupun percabangan, tentunya akan menggunakan banyak sekali kata-kata. Nah, berarti kan orang itu harus banyak membaca kalimat untuk bisa memahami. Dan pemahaman orang ketika kita menuliskan seperti ini, tentunya akan beraneka ragam. Seperti itu. Dan akan menimbulkan banyak pertanyaan. Contoh gini, panaskan minyak. Panaskan minyak ini sampai kapan ya? Kan nggak harus dijelasin kalau pakai natural language. Nah, kadang-kadang si requirement engineer-nya itu nggak menjelaskan detail. Panaskan minyak, udah nggak mau pusing aja. Lo panasi minyaknya supaya apa? Minyaknya gosok, minyaknya habis, atau minyaknya suhunya berapa? Nah, kalau orang yang cerdas, yang tahu bagaimana getting requirement dengan tepat, dia akan bilang gitu, head oil sampai berapa derajat Celcius. Oh, berarti bisa diukur dan seterusnya. Nah, tapi ini cara paling sederhana, dan memang bisa digunakan untuk di awal-awal, tapi kalau untuk panduan teknis tentunya nggak bisa. Nah, lalu bisa juga pakai konsep pseudocode. Jadi kalau teman-teman dulu belajar algoritma, siapapun dosen algoritmanya, nah itu diajarin bagaimana caranya membentuk pseudocode. Pseudocode juga termasuk sebetulnya dalam natural language, tapi sudah menuju ke arah programming language ya, karena nanti kan logikanya bisa kita langsung translate ke si programming language seperti itu. Nah, ada cara yang kedua, kita bisa pakai model namanya flowchart, teman-teman sudah familiar harusnya. Ya, si simbolnya juga sedikit, ada input, output, processing, decision, dan ada prosedur atau subroutine, lalu ada mulai dan akhirnya, selesai, lalu ada tanda panah yang mengarahkan ke proses berikutnya, dan seterusnya. Nah, di sini coba teman-teman lihat, ini kira-kira proses bisnis untuk apa ya? Ini proses bisnis apa ya? Halo? Ada yang berani jawab? Ayo, jangan tidak ada yang jawab. Kalau enggak, kelasnya berakhir nih. Percuma. Proses
Proses Lihat bisnis. burger, Pak. Terus membeli makanan. Order makanan, Pak. Oke, proses bisnis order Memesan makanan. fast food, Pak. Betul, sip. Semua jawabannya betul. Proses bisnis pemesanan makanan atau order makanan whatever. Kira-kira di mana terjadinya? Ya bisa di mana? Bisa di McD, bisa di KFC, tapi tentunya ini di restoran fast food. Nah, dengan flowchart jauh lebih cepat ditangkap dibanding kalau kita pakai natural language seperti ini. Ketika saya tanya ini apa, anggaplah saya nggak tulis di sini compute discount gitu ya, terus baca dulu ini logika apa ya gitu. Bayangkan dengan flowchart sederhana seperti ini, teman-teman bisa langsung pakai seperti itu. Nah, model ini biasanya digunakan apabila seorang requirement engineer ingin bercerita proses bisnis, tapi hanya fokus ke prosesnya, cerita atau alur yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa pakai si flowchart. Ada lagi data flow diagram. Data flow diagram ini untuk menggambarkan aliran data antar proses bisnis. Ya, nanti kita juga akan pakai DFD ini, tapi nanti di tahap analisis, kalau sekarang kita nggak pakai, dan nanti kita akan lebih banyak jelaskan ketika kita belajar yang analisis kebutuhan. Jadi proses habis ini. Nah, kalau dari sini kira-kira menurut teman-teman ada berapa proses bisnis? Ayo, dikomentari. Ada berapa? Gambarnya terlihat jelas? Lihat, Pak. Terlihat Lihat, Pak. jelas, Pak. Terlihat, Oke, ada berapa proses bisnis di sini? Ini gampang sekali. Ada 3. Ada ini yang pertama, proses bisnis untuk ngebooking ruangan. Ya, kita bisa lihat dari sini book a room, berarti kemudian segala macam. Oh, ini berarti proses bisnis ngebooking. Tapi kalau kita lihat data flow diagram ini, fokusnya hanya lebih kepada menggambarkan alur data keluar masuk dari suatu proses bisnis, tapi tidak tahu proses atau logika ataupun mekanisme yang ada di dalam suatu proses bisnis. Dia menganggap bahwa proses bisnisnya adalah black box, kotak hitam. Saya nggak perlu tahu, tapi saya hanya tahu inputnya apa, outputnya apa. Kemudian proses bisnis yang kedua, payments. Ada proses pembayarannya, pembayaran dari booking yang kita sudah lakukan. Kemudian ada yang ketiga di sini, ada proses bisnis untuk mendaftarkan diri sebagai anggota atau untuk membuat akun sebagai anggota. Ada 3 dari gambar ini. Dan teman-teman bisa lihat, ya DFD hanya menggambarkan ini. Sehingga kapan saya harus pakai DFD untuk menggambarkan proses bisnis? Ya jika teman-teman hanya ingin fokus bercerita ada alur input output apa dan ada proses bisnis secara black box. Beda dengan flowchart tadi. Kalau flowchart kan kelihatan logika yang ada di dalam sebuah proses bisnisnya. Dan dalam sebuah kasus tentunya nanti akan banyak flowchart karena proses bisnisnya banyak. Satu flowchart untuk satu proses bisnis. Kalau ada 10 proses bisnis berarti ada 10 flowchart. Tapi kalau kita bikin DFD, untuk seluruh proses bisnis dalam suatu domain kasus digambarkan dalam satu DFD. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut dengan use case diagram. Use case diagram ini fungsinya sama dengan data flow diagram. Jadi dia hanya pengen tahu ada proses bisnis apa saja. Tapi bedanya sama DFD, kalau DFD kan tadi ada input dan output. Kalau ini benar-benar hanya pengen tahu proses bisnis apa saja yang ada di dalam suatu domain kasus. Nah, DFD itu digunakan di proses oriented. Di RPL 1 kan kita menggunakan analisis terstruktur atau kita sebut dengan proses oriented. Sementara nanti di RPL 2 kita akan bikin pakai use case karena use case ini adalah salah satu tools yang kita gunakan di object oriented analysis and design. Jadi kita pakainya nanti di RPL 2 seperti itu. Ingat kalau di RPL 1 kan pendekatan analisisnya kita masih pakai yang proses oriented. Jadi kita nanti pakai DFD ketika analisis kebutuhan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada proses bisnis apa aja, jelas banget di sini. Ada login, logout, deposit, withdraw. Ceritanya gimana? Ya nggak perlu tahu karena nanti use case diagram punya lagi sih sebetulnya detailnya namanya use case scenario. Tapi memang kalau dalam kasus yang kita lagi sekarang ya kayak kebutuhan, biasanya use case diagram digunakan ketika kita hanya ingin bercerita ada proses bisnis apa saja secara overview, secara umum seperti itu. Nah, ada satu tools terakhir yang ingin saya perkenalkan kalian, dan tools ini yang saya harapkan kalian kuasai.
namanya BPMN. Nah, BPMN ini adalah kumpulan simbol yang nanti membentuk diagram-diagram yang di dalamnya bercerita dan mengupas secara detail logika yang ada dalam suatu proses bisnis. Bahkan dia juga bisa menggambarkan siapa yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut. Dan dia melakukan apa saja. Misalkan saya terlibat, saya sebagai apa, harus melakukan apa. Nah, itu bisa digambarkan. Bahkan enaknya lagi BPMN, dia bisa menggambarkan input-output data, kemudian dia bisa menggambarkan alur dokumen. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dalam sebuah proses bisnis itu menghasilkan sebuah dokumen, dia bisa sajikan itu. Nah, BPMN ini simbolnya banyak sekali. Kalian nggak perlu hafal semua. Nah, nanti teman-teman bisa buka lagi BPMN itu seperti apa dan ada tools-nya sebetulnya. Nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Karena kalau diajarin ini terlalu banyak. Nah, contohnya ini. Di sini, kalau kita lihat, ada proses bisnis apa saja. Apakah ini satu proses bisnis ataukah ini banyak proses bisnis? Kalau saya lihat di sini, ini hanya ada satu proses bisnis. Nama proses bisnisnya misalkan belanja. Oh, belanja barang, misalkan seperti itu. Oh, yang pertama untuk proses bisnis belanja barang, itu proses pertamanya adalah cek stok dulu. Kalau ada, maka dia confirm order. Atau misalkan kalau tidak ada, ini kan berarti gambar percabangannya if then else seperti itu, maka di reject ordernya. Ya kalau udah di reject selesai, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kalau dia masih ada stoknya, berarti dia confirm order, kemudian dia akan melakukan secara paralel di sini si sistem ataupun juga non sistemnya, kita nggak peduli dulu itu apakah sistem atau non sistem, akan dibuatkan invoice dan juga akan dikirim barangnya seperti itu. Kalau sudah ya beres. Ini proses bisnis yang ada di dalam proses bisnis belanja. Nah, itu BPMN. Nah, yang ingin saya tekankan ke Anda, ya ada banyak sebetulnya selain 5 ini juga ada lagi, tapi yang paling penting adalah teman-teman harus bisa mengulik dalam sebuah domain kasus, itu ada berapa proses bisnis dan nama proses bisnisnya apa saja. Selain itu, proses bisnis kan nanti harus diceritakan. Misalnya ada proses bisnis A sampai Z, misalnya seperti itu. Nah, proses bisnis A itu digambarkannya pakai apa? Nah, itu teman-teman juga harus bisa pilih tools yang tepat. Satu proses bisnis cukup digambarkan hanya menggunakan satu model proses bisnis. Jadi bukan berarti misalkan ini ada 5 nih yang saya perkenalkan. Dan sekali lagi saya bilang 5 ini belum semua ya. Berarti satu proses bisnis harus 5-5-nya? Ya tidak. Cukup pilih salah satu, tapi pilihlah yang paling tepat. Tadi kan saya sudah jelaskan kondisi-kondisi kapan saya pakai A, kapan saya pakai B, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman lihat kepentingan bercerita ke. Ini kan berceritanya berarti ke tim internal kita sebagai software developer ya. Ini tim kita ini menceritakan sedetail apa. Itu kan teman-teman yang tahu. Oh, kalau diceritakannya harus detail sekali, berarti pakai BPMN dan seterusnya, misalnya seperti itu. Nah, itu silakan teman-teman nanti bisa menganalisis bersama dengan temannya, kira-kira dalam tugas besar yang saya berikan, itu ada proses bisnis apa saja, lalu setiap proses bisnis itu ceritanya dan aturan bisnisnya seperti apa saja, kemudian nanti untuk si ceritanya disampaikan dalam bentuk seperti apa. Tentunya ya kami berharap kita menggunakan yang diagram base, jangan pakai yang natural language base seperti itu. Sebetulnya itu sih inti dari cerita hari ini. Nah, silakan sebelum saya bahas pertanyaan di LMS, ada pertanyaan dulu dari teman-teman perihal proses bisnis ini. Silakan. Masih ada orang di sini? Masih, Pak. Masih, Ada, Pak. Pak. Masih, Pak. Ntar lagi ini loh. Yang saya jelaskan bisa ditangkap walaupun sedikit. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi tahu ya bahwa ini sebetulnya bukan proses terpisah dengan yang kemarin. Ini satu proses yang sama, rekayasa kebutuhan. Tapi kenapa si proses bisnis ini diceritakan sendiri, ada punya bab sendiri, ya untuk biar kalian jelas bahwa kita getting requirement itu bisa dari user, tapi sekaligus juga kita harus bisa paham cerita apa yang terjadi di lapangan sebelum kita membangun sebuah software. Supaya nanti cerita yang ada di dalam softwarenya itu nggak jauh berbeda dengan cerita yang sudah ada sebelum dari
sistem kita ada seperti itu. Nah, berarti sudah kebayang ya di tugas besar, kalian kan sudah baca tuh deskripsi tugas besarnya, ada sebuah restorannya bermasalah, ingin dibuatkan perangkat lunak. Nah, langkah pertamanya berarti teman-teman harus melakukan secara paralel sebetulnya ya. Yang pertama adalah mengetahui dulu ada proses bisnis apa saja dari deskripsi yang tersebut, kemudian cerita di dalam setiap proses bisnisnya seperti apa, lalu teman-teman gambarkan modelnya. Nah, karena cerita di dalam dokumen deskripsi tugas besarnya tidak lengkap, maka mau nggak mau Anda harus paralel dengan bertanya kepada usernya. Nah, dalam hal ini kan kalian akan sulit kalau misalkan harus datang ke sebuah restoran lalu bertanya gitu ya. Ya nggak perlu, karena ini masa pandemi, saya kurangi tingkat kesulitannya. Anggap saya adalah user. Dan saya bisa bertindak sebagai user apapun di situ. Jadi kalau kalian ingin bercerita dan ceritanya tidak lengkap, dan kalian bingung ceritanya apa, kalian bisa bertanya ke saya. Atau misalkan kalian mau mengarang cerita, karena ceritanya nggak lengkap ya, kalian mau menambahin cerita dengan cerita kalian sendiri, untuk memvalidasinya apakah boleh atau tidak, kalian boleh bertanya ke saya, selaku usernya. Nah, bertanyanya lewat apa? Saya sudah sediakan forum di LMS. Silakan bertanya via forum, seperti itu. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya bahas dulu yang dari LMS. Izin bertanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Untuk yang proses bisnis ini, berarti misalkan saya ingin mewawancarai si yang punyanya tentang gimana sih alur kerjanya di kafe tersebut gitu ya. Nanti itunya di forum aja, Pak, itunya. Atau ya di sekarang? forumnya. Oh ya, baik, boleh Pak. Sekarang juga, boleh nanti di akhir mata kuliah boleh bertanya. Jadi kita nanti biasanya ada diskusi tugas besar setiap habis akhir perkuliahan. Baik, Pak. Oke. Sip, kita bahas dulu dari yang masuk dulu ya. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Apakah fungsi dari simbol eksklusif dan paralel pada PPMN memiliki fungsi yang sama dengan decision pada flowchart? Beda. Jadi, eksklusif dan paralel, ya saya nggak bisa jelasin detail, nanti kalian nggak belajar banyak-banyak. Intinya, walaupun bentuk simbolnya sama, tapi kan tadi kalau kalian lihat, yang kalian lihat di gambar, saya tunjukkan lagi, dia berarti kalau kayak gitu. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat dengan baik-baik, ini kan simbolnya sama nih ya. Simbol decision yang ada di flowchart. Tapi kan cara penggunaannya berbeda, karena masing-masing model proses itu punya aturan atau regulasi ketika kita pakai simbolnya. Simbol yang seperti ini menandakan kita harus pilih salah satu. Jadi nggak bisa dua-duanya kita pilih. Ya kalau mau confirm order, berarti dia nggak reject ordernya. Kalau dia di-reject ordernya, berarti dia tidak bisa confirm order. Ini harus pilih. Sementara untuk yang simbol decision yang sama seperti ini, itu dia menjalankannya secara paralel. Artinya setelah dia confirm order, ada orang yang melakukan send invoice dan ada orang yang melakukan shipping goods. Shipping itu berarti pengantaran ya, mengirim pengantarannya. Ini dua responsibility yang berbeda dengan dua pihak yang berbeda. Nah, kebetulan untuk contoh BPMN di sini saya hanya contohkan yang sederhana. Tapi kalau teman-teman lihat nanti contoh BPMN yang asli, itu ada garis responsibility-nya. Jadi nanti teman-teman send invoice ini kerjaan siapa? Nanti ada kayak swim lane-nya. Kayak ada pembatasnya. Ini siapa bekerja untuk apa. Kalau teman-teman bisa cari kunci sederhana, misalkan di Google Chrome ya. Nih, misalkan saya tunjukkan ada BPMN examples. Nah, saya lihatkan dulu sebentar. Mana ya? Share screen. Oke. Nah, contoh ini ada garis responsibility-nya kalau teman-teman lihat. Tuh, malah ini mau masuk ke sini ya, harusnya zoom aja. Nah, nggak bisa, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat dengan baik di sini ada retailer. Berarti ini dua hal ini ada sales, ada distribution.
Nah, ini yang pekerjaan sales yang ini pekerjaan orang yang kerjanya di distributor misalkan ini. Lalu ada financial institution, misalnya divisi keuangan gitu ya. Nah, ini kerjanya ini akan kelihatan. Nah, ini contoh yang baik dari sebuah BPMN. Jadi dia dipisahkan berdasarkan tanggung jawab atau responsibility. Nah, nanti juga kalian akan mengidentifikasi ada user siapa aja. Nah, user kalian tuh sebenarnya akan jadi ini nih, peran-peran yang di sini. Itu identifikasi usernya. Seperti itu. Sih pertanyaannya bagus nih. Kemudian berikutnya, apa kelemahan dari teknik model proses natural language? Tadi udah dijelasin ya, bahwa ada suatu ketidakdetilan yang sangat mungkin terjadi, atau bahkan ambiguity. Artinya ketika kita bercerita, makna yang ditangkap setiap orang tuh bisa saja berbeda. Nah, itu yang harus dipikirkan. Contoh begini. Kalau dulu ibu kalian ketika kalian di rumah minta tolong ke warung ya, Nak, tolong beliin kecap. Kalau ada telur 3, kalau ada telur, beli 3, misalkan seperti itu. Ya kalau orang yang mendengar statement seperti itu bisa menangkap 2 hal. Contoh, Nak, tolong belikan kecap, dan kalau di warungnya ada telur, beli 3. Itu ambigu. Ini kalau saya berarti udah pasti beli kecap ya. Cuman jika ada telur, beli 3. Ini yang 3 ini beli 3 telur atau 3 kecap? Saya harus nanya dulu, misalnya mau beli kecap, Bu ada telur nggak? Ada, oh berarti kecapnya 3 ya gitu. Atau saya beli kecap, sekaligus juga saya beli telur kalau ada. Nah, tentunya kan 2 hal ini diambil ya. Hanya sekedar informasi sederhana aja. Jadi beli kecap, tapi kalau ada telur, beli 3. Loh, jadi ini gimana gitu? Beli kecapnya 3 atau beli kecap plus telur 3 gitu. Nah, itu jadi ambigu. Itu hanya untuk kasus sederhana, apalagi ini untuk kasus pengembangan terang lunak. Tentunya akan banyak sekali ambiguity yang timbul dari statement natural language seperti itu. Teknik model proses mana yang lebih sering digunakan? Tidak ada yang lebih sering digunakan. Kembali lagi ke kebutuhan bercerita ke timnya sedetil apa. Dan timnya bisa nangkep butuh penangkapan cerita yang sedetil apa. Nah, itu juga bisa dibicarakan. Oke, kemudian terakhir, peranan sebuah model proses kan adalah sebagai alat bantu. Betul, alat bantu untuk bercerita proses bisnis. Apakah dalam menentukan flowchart skala desainnya lebih dibiaskan untuk kemudahan pembaca atau memang terpaku oleh standar meskipun hasil akhir tujuannya sama? Sebetulnya gini, mau model proses, model data, model kebutuhan fungsional yang nanti kita akan bahas. Kalau model data kan kalian sudah belajar IRD, Entity Relationship Diagram seperti itu. Apapun modelnya, sebetulnya ada aturan yang kita harus penuhi. Jadi misalkan kalau kayak IRD ada 1 ke 1, 1 ke banyak ke banyak, nah itu nggak boleh salah pilih. Itu benar. Artinya teman-teman juga harus belajar standarnya. Tapi model proses atau apapun model yang nanti kita buat di dalam perangkat lunak ini, saya menyarankan model tersebut bisa dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, yang membacanya ini siapa? Bisa aja nanti user kalian mau baca, supaya tahu, coba lihat proses bisnis kalian kayak gimana modelinnya. Tapi jarang sekali biasanya user kayak gitu ya, yang user mau tahu. Tapi bisa nggak? Bisa gitu. Atau untuk developer kalian, misalnya tim internal kalian. Nah, itu cara penggambarannya bisa saja berbeda. Kedetilannya bisa saja berbeda. Mungkin dulu di kelas kalian diajari, kalian harus bikin dulu tabel, kalian harus bikin dulu IRD sebelum bikin tabel. Nah, tapi pada kenyataannya ketika user kita sajikan IRD, mereka cepat atau enggak? Belum tentu ingat, mereka bisa aja yang kalah sama sekali. Oh, kita bikinkan saja skema relasi lah yang jauh lebih kebayang gitu ke orang-orang gitu. Atau mungkin malah ya udah kita generatein aja langsung tabelnya supaya nanti kita ngedemoin ke mereka langsung sudah dalam bentuk tabel di MySQL misalnya seperti itu. Nah, itu mah kembali lagi nanti kebutuhannya ada di lapangan. Tapi memang secara ilmu, kalian tahu bahwa, oh iya, membangun model data yang baik itu mulai dulu dari model datanya. Ya, kalau dalam hal ini kalian pakai relational database, ya berarti modelnya model IR. Dari model IR, ubah ke skema relasi. Dari skema relasi, ubah ke struktur table. Dari struktur table, kita implementasikan dalam DBMS. DBMS-nya bisa MySQL, bisa Oracle, pun juga bisa DBMS yang mendukung relational database.
Nah, itu mah ilmu. Tapi ketika praktis, ya sesuaikan dengan kebutuhan di praktis. Pak, dulu saya diajari di kelas dengan guru database saya harus bikin IRD. Kok tiba-tiba pas saya kerja nggak pernah, terus saya disuruh bikin IRD? Iya, nggak kenapa. Kalau nggak disuruh dan memang itu tidak dibutuhkan, yang masalah. Tapi sekali lagi, secara ilmu dasar, jauh lebih mudah. Kalau kita gambar dulu model datanya, baru kita bikin implementasinya seperti itu. Jadi balik lagi ya ke kebutuhan, itu intinya. Oke, kalau dari pertanyaannya masuk cuman ini, silakan ada pertanyaan lain yang disusulkan. Di sini juga saya sudah sediakan challenge untuk hari ini untuk menambah hasanah pengetahuan. Seperti biasa saja, ini mah 5 soal kalian kerjakan. Nah, yang paling penting adalah di minggu ini sampai minggu depan, kalian harus sudah mulai bekerja kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah teman-teman daftarkan di LMS. Tugas yang pertama sebenarnya sudah kalian bisa cek di LMS ya. Tugas yang pertama adalah mengumpulkan dokumen proses bisnis. Nah, karena proses bisnisnya nggak terlalu banyak, saya berikan waktu 1 minggu, dan saya nggak kasih tahu ya berapa proses bisnis yang ada di dalam situ. Silakan saja mulai di-generate. Nanti kita akan bahas minggu depan, kalau sudah teman-teman modelkan. Nah, template-nya sudah kami sediakan. Ini adalah template dokumen proses bisnis yang teman-teman harus gunakan. Jadi, dibuat untuk siapa? Berarti dalam hal ini kan nama restorannya apa? Dibuat oleh siapa? Berarti nama kelompok kalian, nama software-nya apa ya bebas. Kalian mau ngasih nama software-nya apa? Tidak perlu sangat resmi ya. Misalnya sistem informasi apa, nggak perlu. Tapi bisa aja kasih misalkan Restoku. Atau misalkan kayak ya macam-macam lah. Misalkan orderku, misalnya, atau apalah, terserah. Foodie, bisa aja namanya apapun. Kemudian versi dokumen, nah karena memang dokumen ini bisa aja direvisi, dan pasti akan direvisi karena ada mungkin yang proses bisnisnya belum ke-handle di awal. Nah, itu kita punya versi. Nah, versi ini teman-teman menomorkannya bebas. Misalnya ada yang senang 1.0, 1.2, ada yang 2.1. Nah, itu tergantung nanti proses versioningnya teman-teman mau seperti apa. Kemudian divalidasinya tentunya oleh saya, karena kan saya yang mewakili usernya, tanda tangannya saya. Nah, untuk ini nggak perlu diisi untuk tanda tangannya. Kalau yang lain diisi, silahkan. Karena tanda tangan nggak perlu kalau di masa yang pandemi seperti ini. Kemudian nanti kalian identifikasi proses bisnis, ada proses bisnis apa saja, sudah saya berikan cara ngisinya seperti apa, kalian coba isi dulu dengan pemahaman pribadi kalian. Kalau nggak jelas, silakan tanya ke saya. Tapi tanyanya bukan, Pak, gimana cara ngisinya? Tapi cara bertanyanya, Pak, kalau saya isi seperti ini benar atau tidak? Nah, nanti saya akan bantu jawab. Silakan bertanyanya di forum. Waktunya hanya seminggu ya, jadi harus hati-hati. Kemudian nanti stakeholder itu berarti ada siapa saja yang ada di dalam si cerita tugas besar tersebut. Kalau dalam kasus perpustakaan, berarti nanti ada petugas perpustakaannya, ada anggota perpustakaannya, ada kepala perpustakaannya, ada bagian sirkulasinya, dan seterusnya. Silakan saja nanti teman-teman berusaha mengidentifikasi siapa pengguna di deskripsi tugas besar yang saya berikan. Kemudian alur proses bisnisnya. Di sini nanti silakan dilihat nomor prosesnya sesuai dengan sini ya. Misalkan proses bisnisnya ada 10, berarti nanti alurnya juga ada 10. Nah, nanti nama prosesnya apa, stakeholdernya siapa, alur itu berarti ceritakan dalam bentuk si natural language dulu. Misalkan alur ceritanya gimana, kemudian nanti bentuk visualisasi. Nah, cuma visualisasinya, kalian wakili saja dengan kode, nanti dipisah halaman aja biar nggak ngeganggu di dalam tabel. Nah, ini saya contohkan, misalkan ada visualisasi nomor proses berapa, dan seterusnya, gambar visualisasi ini kebetulan saya pakai BPMN. Seperti itu. Nah, ini dulu yang dikerjakan sampai minggu depan. Di yang pertama ini, saya belum ambil nilai. Saya ulangi ya, di minggu ini kan kalian mengerjakan, di minggu depan, saya belum ambil nilai dari dokumen yang kalian kumpulkan. Saya hanya ingin membahas sampel. Jadi nanti saya akan minta 1 atau 2 kelompok bercerita tentang hasil pekerjaannya. Kemudian nanti saya komentari apa yang masih salah. Kemudian saya berikan waktu 1 minggu lagi untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki, dan teman-teman yang mungkin tidak terevaluasi oleh saya bisa bertanya lagi ke saya. Saya berikan waktu seminggu lagi. Nanti baru saya nilai di versi yang keduanya. Jadi kan ini masih versi 1 nih, kalian kerjakan. Minggu depan saya komentari. Saya kasih waktu seminggu dari minggu depan itu.
barulah nanti saya nilai. Itu untuk tugas besar. Saya berikannya sedikit-sedikit biar kalian nanti nggak ngumpul di akhir ya. Kalau di tahun lalu saya memang berikannya di akhir semua. Jadi nanti saya cerita dulu gimana prosesnya, baru nanti teman-teman sampaikan ke bentuk dokumen. Nah, itu efektif kalau kita ketemu di kelas. Tapi kalau kita nggak ketemu di kelas, ya lebih efektif kita pecah-pecah supaya nanti teman-teman kita nggak berat ngerjain tugasnya. Oke, itu dari saya. Silakan, ada pertanyaan? Pak, mohon maaf izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk pengumpulannya tetap di LMS, Pak? Di LMS. Kalau teman-teman buka LMS sudah ada kok itu untuk ngumpulinnya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Izin Ada bertanya, lagi? Pak. Ya, silakan. Kalau pengumpulannya itu kan pribadi atau kelompok, Pak? Kelompok. Dikerjakannya kan sudah langsung per kelompok. Jadi makanya tadi saya bilang, mulailah kalian bekerja kelompok. Seperti itu. Berarti cuma satu orang aja yang masukin ke nge-submit di LMS-nya, Pak? Ya, cukup satu perwakilan kelompok, mau siapapun bisa, untuk bisa nanti satu kelompoknya mendapatkan nilai. Seperti itu. Jadi kalau tugas kelompok itu cukup satu orang yang ngumpulinnya, entah siapa, boleh ketuanya, boleh wakilnya, atau siapapun. Nanti ketika saya inputin nilai, secara otomatis LMS-nya akan memapping nilai untuk untuk anggota tim yang lain di dalam kelompok yang sama. Nah, oleh karena itu, karena nilainya caranya pakai sistem, jadi kalau nanti ada temannya yang tidak bekerja apapun, tolong sampaikan ke saya agar saya mengeluarkan orang tersebut dari kelompok kalian supaya nggak dapat nilai yang sama dengan kalian. Ya, jadi jangan dilindungi teman-teman yang tidak bekerja. Ingat loh ya, ini pekerjaannya lumayan, nggak berat ya karena udah dikurangi, cuma masih tetap aja lumayan. Dan kalau kalian tidak mau bekerja terus dapat nilai yang sama, kok bisa tega sama temennya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Saya sudah contohkan di sini pakai Google Docs ya. Jadi kalau kalian mau bekerja juga silakan, kalau mau pakai Google Docs juga boleh. Kan nanti tinggal di save as PDF gitu ya. Lalu nanti tinggal di-upload seperti itu. Toh saya mintanya dalam bentuk PDF. Kemudian untuk menggambar, supaya gambarnya bisa kolaborasi, kalian bisa pakai draw.io. Itu juga salah satu software yang saya suka karena bisa kolaborasi di sana. Jadi sekarang pakai tools kolaborasi, nggak mungkin kalian ngetik. Ya kalau mau ngetik di Microsoft Word bisa kan? Bisa ya, tapi simpannya jangan di lokal hard disk kalian, tapi di OneDrive, supaya nanti teman-temannya bisa ikut ngetik di sana. Dibagi-bagi aja, misalkan kalian belajar kelompok tuh, kayak tadi nih saya kasih tipsnya ya. Ini kan bacain deskripsinya dulu nih. Kan nanti dari deskripsi tugas besarnya kelihatan misalnya, oh ada 5 proses bisnis. Ya udah, nanti yang mengerjakan proses bisnisnya, memodelkan bisnis maupun berceritanya, itu dibagi-bagi. Oh, saya 2, kamu 1, kamu 1, kamu 1, seperti itu. Nanti kamu yang gambar ininya, kamu yang gambar bagian satunya, gambar bagian proses bisnis, dan seterusnya. Jangan dikerjakan oleh satu orang. Ya kalau satu orang nggak apa-apa, yang lainnya berarti nggak usah dapat nilai. Caranya gimana? Sampaikan PM ke saya, Pak, orang ini nggak bekerja, tolong dikeluarkan dari kelompok. Tapi saran saya jangan langsung dikeluarin ya. Saran saya diajak dulu. Kalau sudah 3 kali diajak nggak mau juga, ya sudah dikeluarkan. Jangan baru diajak sekali nggak mau langsung, ya udah kamu nggak perlu jadi kelompok saya. Jangan begitu. Kita kan nggak tahu kebutuhan orang seperti apa. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Perihal proses bisnis dan ini tugas besar? Pertanyaan seputar tugas Pak yang tadi. Boleh. Silakan. Jadi sama itu dari kelompok saya tuh pertanyaannya ini Pak, proses bisnisnya gitu, alurnya. Kayak misalkan yang perpustakaan tadi Bapak itu. Itu kendalanya di situ sih. Jadi kita nggak tahu nih kayak prosesnya itu kayak gimana sih dari si user itu kemana dulu. Apakah di sini juga kelompok saya itu masih nanyain tentang si website ini tuh buat pengunjung dan pekerja atau cuman untuk pekerja doang gitu yang mengelolanya. Soalnya kan ada juga website yang dimana kayak si user itu mesannya lewat website nanti diantarkan gitu, atau si pekerjanya yang memilihkan gitu. Oke. Sip. Kalau dari cerita yang saya sampaikan tadi, anggaplah kita masih berada di domain perpustakaan ya. Saya nggak mau bahas yang tugas besar. Karena kalau bahas tugas besar berarti saya kasih jawaban ke kalian.
Anggap ada 3 proses bisnis dulu ya, yang teridentifikasi, walaupun mungkin ada banyak lagi. Proses bisnis pendaftaran anggota, proses bisnis peminjaman, proses bisnis pengembalian, misalkan seperti itu. Nah, kan kalian bukan hanya tahu judul proses bisnisnya, tapi kalian juga harus tahu alur beserta aturan ya. Kan ada 2, ada alur cerita, kemudian ada aturannya. Nah, bagaimana cara tahunya? Ya tanya ke saya. Nah, untuk tugas besar, anggaplah saya sebagai user kalian. Itu latihannya begitu. Jadi jangan kalian serba ngarang. Contoh nanti kalian bertanya nih, apakah website ini itu hanya untuk pengunjung atau bisa pengunjung dan pekerja di dalam restorannya, atau dilakukan oleh pekerja? Nah, kalian boleh bertanya ke saya. Tinggal tanya, tapi lewat form bertanyanya, supaya nanti tercatat dan saya nggak perlu jawab 2 kali. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Tadi yang bertanya Baik, Pak. siapa? Saya Muhammad Ikhlas, Pak. Oh ya, masih kelas. Bisa dipahami ya? Jadi memang di dokumen deskripsi tugas besar ya nggak akan ada alurnya. Ya kalau sudah ada alurnya, kalian nggak perlu lagi bertanya ke saya. Kalian nggak merasa bagaimana membangun kebutuhan. Itu masih dokumen pertama ya. Nanti minggu depan saya kenalkan dokumen kedua, yaitu dokumen product requirement atau software requirement-nya. Jadi nanti dari proses bisnis ini nanti akan ditarik menjadi kebutuhan teknis. Yang kemarin saya bilang kan, user requirement, dari user requirement diubah menjadi software requirement. Nah, minggu depan kita akan bahasnya software requirement-nya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Fokus dulu ke proses bisnis ya. Nanti yang untuk kebutuhan fungsi dan non-fungsi kita mulai minggu depan, sembari nanti saya menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup kalau dari saya, Pak. Udah ya? Berarti seharusnya sekarang setelah saya selesai menyelesaikan materi perihal rekayasa kebutuhan, kalian sudah bisa paham bahwa langkah pertama ini menjadi langkah yang kritikal ya. Karena langkah ini kalau ini salah, kalau misalnya tiba-tiba kalian mengumpulkan kebutuhannya nggak tepat, nggak lengkap, nah ini akan memberikan pengaruh ke langkah-langkah berikutnya. Karena kan nanti minggu depan kita mulai belajar analisis kebutuhan nih. Di analisis kebutuhan itu kita hanya memodelkan kebutuhannya aja. Nah, kalau kebutuhannya aja kita belum tahu benar atau enggak, lengkap atau enggak, nah ini akan jadi sulit untuk ke belakangnya. Dan makin ke belakang, kerja untuk memperbaiki sebuah kesalahan itu makin mahal. Itu yang perlu kita tanamkan dulu. Dan kalau teman-teman lihat alurnya kemarin di rekayasa kebutuhan tuh, kita harus getting requirement from the user, caranya banyak sekali metodenya. Teman-teman sudah bisa cari juga tambahannya di literatur yang lain. Sekaligus juga teman-teman harus bisa memahami proses bisnis yang terjadi. Setelah itu terkumpul dan memang sudah divalidasi oleh user kalian, maka kalian bisa memodelkan dalam bentuk kebutuhan teknis yang kita sebut dengan software requirement. Dalam software requirement ada kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non-fungsional, dan dua-duanya itu harus saling terpenuhi. Kebutuhan fungsi penting, tapi juga kebutuhan non-fungsi yang menyertai dari kebutuhan fungsi tersebut harus dipenuhi. Dan teman-teman sudah tahu alasannya kenapa di minggu lalu. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya kita menganalisis kebutuhan. Jadi sudah masuk ke proses yang kedua. Kita lihat di SDLC. Jadi rekayasa dan ada analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan, teman-teman akan belajar memodelkan. Belajar memodelkan kebutuhan yang sudah teman-teman dapatkan agar kebutuhan tersebut bisa diceritakan secara lebih teknis. Nah, tools-nya kita pakai namanya DFD atau Data Flow Diagram yang tadi teman-teman lihat. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara memodelkan proses bisnis menggunakan DFD. Kita juga akan kita akan merefresh ingatan teman-teman. Bagaimana caranya memodelkan data pakai IRD. Karena kan kita juga harus bisa memodelkan kebutuhan data. Nah, proses-proses itu nanti kita akan bahas di proses analisis kebutuhan berangkat lunak. Oke, sekian untuk rekayasa kebutuhan. Sebelum kita berpindah ke proses berikutnya dan mengakhiri kuliah ini, ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, yang lain sudah jelas, bisa menangkap Jelas, Pak. apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Hubungannya sama SDLC kebayang ya? Bayang banget. Nah, Kebayang, oke, Pak. sip. Terima kasih. Berarti sudah saya bisa akhiri kelasnya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.